Oh, tongkat ya. Soal tongkat ini ya. Nah, ini tongkat ini adalah cakra yang dibuat oleh keturunan Panembahan Senopati. Saya menerimanya pada saat ziarah di pemakaman Panembahan Senopati di Kota Gede. Lalu anak turunannya membuat cakra yang terinspirasi dari cakra Pangeran Diponegoro. Tapi ini sendiri bukan cakra Pangeran Diponegoro. Kemudian pembedanya adalah dibuatkan kaligrafi di sini. Ini dari Asmaul Husna, Al-Malik, dan sampingnya, belakangnya adalah Ar-Rahman. Katanya supaya pemegang kekuasaan digunakan kekuasaannya untuk memberikan rahman, memberikan rasa kasih, sayang, mencintai. Jadi ini yang saya terima waktu itu dari keturunan Panembahan Senopati di Kota Gede di Jogja. Cakra ini beda dengan cakra Pangeran Diponegoro. Memang terinspirasi, tapi beda bentuknya. Nah, sekarang saya mau ceritakan tentang cakra Pangeran Diponegoro. Di sini ada replikanya. Ini saya buka ya. Ini adalah replika yang saya terima, dibuat oleh seorang empu yang dia buat, lalu dikirimkan pada saya untuk disimpan. Ini cakranya. Cakra ini dibuat dengan teknik tempa lipat seperti yang dilakukan untuk pembuatan keris. Jadi kalau dilihat di sini ada seperti serat-seratnya di sini, ada teksturnya mirip seperti keris. Dia disebut cakra karena bentuknya bulat, seperti bulatan bulan atau matahari. Nah, cakra ini dipasang di sebuah kayu, terbuat dari kayu mahoni, sama persis dengan yang aslinya. Ukurannya seluruhnya sama, tingginya, lebarnya, ketebalannya. Dan ketika proses ini dilakukan, saya sendiri hanya dapat ceritanya, si empu itu tidak menyaksikan langsung, tapi dia melakukan tekniknya tersendiri. Ada ilmunya yang kita beda fakultas, tidak bisa jelaskan, tapi yang jelas dia bisa membuat seperti aslinya. Nah, ini yang kemudian diserahkan oleh seseorang, lalu kami simpan di tempat ini. Ada cerita sedikit tentang cakra Pangeran Diponegoro ini. Ini dibuat di era Kesultanan Demak kira-kira abad 16. Kemudian 10 tahun sebelum Perang Jawa atau Perang Diponegoro atau Perang lawan Belanda, tahun 1815, ini diterima oleh Pangeran Diponegoro dan selalu menjadi pegangan. Beliau itu menggunakan ketika berperang, ketika ziarah, dan ini seakan penegas bahwa ini adalah Ratu Adil. Jadi pemegang ini, Pangeran Diponegoro, memberikan pesan itu, dan semua proses tirakat, ziarah, perang itu selalu membawa ini istilahnya ageman atau pegangan yang tidak dipakai untuk berperang secara langsung, tapi dipakai sebagai ageman. Nah, yang asli ada di Museum Nasional. Yang di sini adalah replikanya yang saya simpan di tempat ini, saya jaga baik-baik sebagaimana pesan oleh si pembuatnya, empu yang menyiapkan ini semua. Mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran dari apa yang kita lihat sebagai tongkat perjuangan Pangeran Diponegoro.